Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari manajemen produksi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Asya Putri Salsabila dengan NIM 4424019, kelas 443H37, dan dosen pengampu Bapak Agung Putra Mulyana, MIKOM. Kali ini adalah tugas program dari non-drama, di mana saya memilih program non-dramanya itu adalah program masak, dan saya beri judul Dapur Ramah Lingkungan. Latar belakangnya, kenapa saya memilih program Dapur Ramah Lingkungan? Karena meningkatnya jumlah limbah rumah tangga, terutama yang berasal dari dapur. Dan banyak orang tidak menyadari bahwa makanan, plastik kemasan, dan minyak bekas yang tidak terpakai dan tidak bisa dikelola dengan baik bisa menimbulkan pencemaran lingkungan, bau tidak sedap, dan meningkatkan produksi gas metana dari sampah yang membusuk. Maka dari itu, saya terinspirasi untuk menghadirkan sebuah program yang dapat mengedukasi masyarakat agar lebih peduli terhadap pengelolaan sampah dan pemanfaatan kembali bahan dapur. Tujuan utama dari program Dapur Ramah Lingkungan adalah melalui pendekatan edutainment, edukasi hiburan, untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya penerapan gaya hidup zero waste atau hidup minim sampah. Khususnya adalah aktivitas dapur, dan kita dapat berkontribusi dalam menjaga bumi dari hal yang sederhana dari rumah. Dan melalui program ini, penonton diharapkan dapat memahami bagaimana memanfaatkan bahan makanan secara efisien, mengurangi pemborosan, serta mengolah limbah organik menjadi sesuatu yang berguna, seperti kompos atau bahan daur ulang. Selain menjadi media edukasi, program ini juga bertujuan untuk memberikan hiburan ringan dengan pasal kuat, sehingga penonton tidak hanya mendapatkan informasi, tetapi juga terhibur oleh interaksi antar host. Jadi, konsep ini menampilkan proses memasak yang ramah. Misalnya menggunakan bahan lokal, mengolah sisa makanan, dan memanfaatkan kembali bahan dapur agar tidak terbuang percuma. Kalau kita bisa ubah dapur menjadi tempat belajar mencintai bumi, seperti yang tadi saya bilang, kita bisa berkontribusi dalam menjaga bumi dari hal sederhana di rumah. Gimana caranya? Caranya bisa memanfaatkan kembali bahan dapur agar tidak terbuang percuma. Contohnya tuh kayak kulit pisang, limbah-limbah bekas makanan, sayuran, itu bisa dijadikan kompos atau bahan pembersih alami. Lihat, ada orang yang bikin pupuk kompos dari bahan sisa makanan kayak sayuran yang busuk dan bahan makanan lainnya. Itu membuat tanaman menjadi lebih subur. Dan referensi yang saya gunakan yaitu dari program James Food Waste Space, yang mana berasal dari negara Inggris yang dibawakan oleh Chef Jamie Oliver, salah satu tokoh kuliner terkenal di dunia yang dikenal dengan kampanye masak sehat dan ramah lingkungan. Dan acara yang mereka bikin ini berfokus pada edukasi untuk mengurangi limbah makanan dengan cara memanfaatkan bahan-bahan sisa menjadi hidangan lezat dan berminat. Dan melalui pendekatan yang ringan, inspiratif, dan visual yang menarik, program ini berhasil menyampaikan pesan penting tentang tanggung jawab lingkungan melalui aktivitas masak sehari-hari. Saya terus lanjut ke deskripsi program. Program Dapur Ramah Lingkungan termasuk dalam kategori edutainment atau edukasi hiburan dengan durasi 30 menit. Dan 30 menit itu kami menyajikan 3 segmen. Yang pertama itu ada segmen belanja bahan atau pengenalan konsep dari ramah lingkungan. Terus ada segmen yang kedua. Segmen yang kedua itu masak pertama, kita masak. Dan segmen yang ketiga itu ada segmen edukasi, yaitu pengolahan limbah dapur. Dan di situ akan ada cara mengolah limbah dapur dengan benar. Dan target audiens kita itu dewasa usia muda, dari umur 18 tahun hingga 35 tahun kurang lebihnya, dan terutama itu mereka yang aktif dan kreatif dan peduli pada gaya hidup sehat, serta menjaga lingkungan. Dan host yang kamu pilih adalah Chef Devina Hermawan. Kenapa? Karena citranya yang profesional dan dikenal dengan gaya masak yang bersih dan edukatif. Terus
CEO hostnya, Marcel Widianto. Kenapa? Karena beliau bisa memberikan warna komedi dan interaksi santai biar acaranya itu nggak monoton dan ada hiburan sedikit, dan pastinya akan menambahkan humor. Dan satu lagi narasumber tamu kita itu adalah Nicholas Saputra. Kenapa? Karena dari riset, Nicholas Saputra ini dikenal sebagai sosok yang aktif dalam gerakan peduli lingkungan. Dan program ini direncanakan tayang setiap hari Minggu jam 10 pagi. Kenapa jam 10 pagi dan di hari Minggu? Karena waktu itu cocok dengan waktu santai keluarga di rumah. Jadi lebih terasa homey-nya, lebih terasa kekeluargaannya, nonton bareng-bareng keluarga semua. Terus lanjut ke konsep program. Konsep program yang kami inginkan, yang kami buat, adalah ingin menampilkan suasana dapur yang alami, bersih, nyaman dengan desain minimalis yang tetap mencerminkan nuansa ramah lingkungan. Dan dominasi warnanya itu hijau, coklat kayu, yang digunakan untuk menegaskan karakter program yang berfokus pada alam dan berkelanjutan. Dan setiap properti mulai dari piring, meja, hingga rak dapur menggunakan bahan yang ramah lingkungan seperti kayu dan rotan untuk memperkuat pesan utama dari acara kita ini. Dan program ini menampilkan keseimbangan antara unsur edukatif dan entertainment. Terus ada working schedule. Working schedule yang tahap pertama, produksi. Dilakukan selama kurang lebih 1 minggu, dan di tahap ini tim melakukan riset, menulis naskah, menentukan lokasi dapur studio, dan memilih talent untuk menyiapkan kebutuhan alat produksi. Terus ya, tahap kedua adalah produksi dilaksanakan kurang lebih 1-2 hari. Pada hari pertama dilakukan pengambilan gambar segmen 1 dan segmen 2, yaitu proses pembelanjaan bahan di pasar dan kegiatan memasak bersama. Hari kedua difokuskan untuk segmen mengedukasi pengolahan limbah dapur, di mana host dan narasumber akan menjelaskan cara mengelola sisa bahan makanan. Setelah itu, masuk ke tahap pasca produksi. Selama kurang lebih 1 tahap ini dilakukan untuk proses editing video, mixing, color grading, dan final checking. Terus terakhir, tahap distribusi, hasil akhir. Menyerahkan hasil final ke stasiun TV dan juga platform digital agar bisa menjangkau audiens yang lebih luas lagi. Terus di sini ada breakdown budgeting. Ini kita budgeting mulai dari honor talent, terus kayak gitu kru produksi, sewa alat-alat yang belum ada, terus kayak gitu konsumsi dan transportasi, terus bahan-bahan makanan, bahan-bahan organik lokal untuk membantu program kita, dan yang pastinya itu ada editing, lalu promosi di sosial media itu penting dan kita rinciin, dan kurang lebih itu sekitar 9.500.000. Terus daily production report, yang mana ini tuh setiap kita produksi kita perlu ini di jam 8 sampai jam 12 itu kan kita pakai. Terima kasih, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.